BSI Premium memberikan skip tak terbatas. Jadi, kamu bisa melompati lagu sebanyak yang kamu mau. Pelajari lebih lanjut tentang BSI sekarang saat kamu mengetuk banner. Atau kalau mau sukses harus pilih satu dulu, kita tekunin bener-bener, baru kita jalanin sampai sejauh mana sih kita bisa melangkah gitu kan. Perbedaannya adalah pas awal-awal aku ikut kelas, tapi sekarang aku yang malah yang ngisi kelasnya gitu loh. Itu luar biasa banget, Masya Allah, alhamdulillah banget. Nah, dengan viralnya aku ini ya ternyata membuka lapangan pekerjaan baru buat aku. Betul. Yaitu content creator. Itu adalah kayak jiwa aku yang tertutup selama ini gitu lah. Terpendam ya. Terpendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syariah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu ditunjukkan jalannya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang ditunjukkan jalan, sahabat pernah gak sih ngerasain yang namanya culture shock dalam kehidupan? Nah, mungkin sahabat ada nih yang ngerasa, kok lingkungan aku cepet banget ya berubahnya, aku harus gimana nih? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya merasa tertinggal, kita juga kadang bingung ya harus seperti apa untuk mengantisipasinya. Nah, kalau sahabat mengalami situasi siklus kehidupan yang kayak gitu, tenang, berarti sahabat ada di waktu yang tepat nih. Yaitu spesial podcast persembahan dari Bank Syariah Indonesia. Kenapa bisa di tempat yang tepat? Karena kali ini kita akan dengerin life cycle seseorang yang dia pastinya teman-teman udah pada kenal sih ya. Yang dia ini mau ngikut perubahan zaman dengan iseng-iseng bikin konten. Pasti sahabat juga ada nih yang sering bikin konten ya, iseng-iseng tapi taunya merubah kehidupan. Nah, tamu kita kali ini mengalami life cycle seperti itu. Ternyata viral dari kontennya, dari konten kreator biasa menjadi konten kreator yang dikenal oleh banyak orang. Jadi mari kita sambut dengan meriah Leila Aderina, sang VO talent yang viral gara-gara impersonate iklan di sebuah platform musik. Hai, halo, aku Sofia. Aku adalah seorang putri. Wow. Kalau Sofia, assalamualaikum. Jawabnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya? Oh iya, beda ya. Iya, jadi beda ya. Halo semuanya. Salam kenal, aku Leila. Panggil aja Lele, Kak. Lele, oke. Jadi bukan Sofia ya? Bukan Sofia. Lele itu aja. di kehidupan yang sebelumnya kali. Beda-beda ya. Iya. Gimana kabarnya, Lele? Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Kakak sehat? Alhamdulillah juga. Dan sehat. lagi sibuk apa? Sekarang sih sibuk mencari kesibukan aja sih biar nggak karena emang pasti sibuk ya, Masya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Tapi untuk dari sejauh ini ada perubahan yang Lela rasain gak sih? Perubahan sudah pasti Kak. Ya, pastinya ya seperti tadi pas kakak bilang di awal ya. Kalau misalnya aku juga awalnya cuman konten creator biasa, terus akhirnya sekarang jadi dikenal banyak orang, itu udah banyak banget perubahannya. Mulai dari banyak dikenal, mungkin nggak usah jauh-jauh deh dari followersnya aja gitu. Dulu berapa sih paling 500 kan, tapi sekarang udah berubah banget, udah sampai ribuan. Itu kan berarti kan ada perubahan yang luar biasa banget yang terjadi dalam hidup aku kan. Betul. Terus mau dari teman-teman yang darinya yang udah jarang ketemu tiba-tiba nge-reach lagi lalu ini lu ya gitu itu udah mulai kelihatan. Tapi benar ya, kamu viral gara-gara impersonate platform music. Betul, ya? awalnya gara-gara itu. Coba dong gimana sih awal-awal viralnya itu? Gaya impersonate-nya kali ya. Gaya impersonate biar orang pada ngeh, ini ya. Ini ya, mungkin teman-teman ingat. BSI Premium memberikan skip tak terbatas. Jadi, kamu bisa melompati lagu sebanyak yang kamu mau. Pelajari lebih lanjut tentang BSI sekarang saat kamu mengetuk banner. Tangan sahabat syariah, Masya Allah. Tapi itu belajar atau otodidak atau gimana? Semuanya campur ya, otodidak iya, belajar juga. Jadi ya udah pasti belajar sih, tapi awalnya sih belajar sendiri tuh otodidak kan memang namanya. ada ketertarikan gitu. Karena kan yang aku telisik ya. Kamu nggak tahu kan aku cari tahu tentang kamu. Aku juga nggak tahu, aku cari tentang kakak juga. Nah, jadi kamu nih kuliahnya desain interior. Betul. Tapi sekali. terjunnya sekarang di VO talent dan juga daber ya. Nah, itu
apa yang membuat kamu tertarik untuk mendalami si VO talent dan dubber itu? Iya, jadi mungkin teman-teman juga banyak yang jurusannya apa, tapi pas kerjanya apa gitu kan. Karena itu dia namanya kehidupan. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi sama kita ke depannya. Nah, kalau aku sendiri sih selalu mengutamakan apa yang aku senangi, apa yang bikin aku bahagia, aku jalanin. Dan kebetulan yang bikin aku bahagia itu banyak banget. Mulai dari seni aku suka gambar. Aku suka gambar, aku suka main musik, terus juga aku suka bersuara, suka ngobrol, suka nge-host gitu-gitu. Nah, jadinya itu semua ketertarikan aku jalanin dari aku kecil kan. Nah, dari kecil tuh aku udah suka kayak baca-baca puisi, kayak manggung-manggung gitu di apa namanya zaman SD gimana sih kan, zaman SD zaman SMP gitu-gitu kan. Sampai pada akhirnya pas kuliah aku galau nih karena aku juga suka gambar, aku suka banget gambar kan. Aku bingung mau milih mana karena kan kuliah kan nggak bisa milih 2 jurusan dong. Apa paling kayak antara komunikasi atau seni gitu. Sampai pada akhirnya kakak aku nyaranin, ya udah kenapa lu nggak UKM aja, kan ada UKM radio kan. Jadi jurusannya seni tapi UKM radio. Jadi semuanya dapat, ilmunya dapat gitu kan. Karena kan ilmu bisa diambil di mana aja. Akhirnya udah aku ambil aja jurusan sesuai aku suka juga seni, tapi aku juga ambil UKM radio. Itu di mana aku bisa terjun ke dalam dunia voice talent. Karena kan ini kan ranah suara ya. Semuanya tuh masuk radio, penyiar, host, terus juga voice talent, dubber itu kan semua ranah suara. Tapi nggak menutup kemungkinan aku juga tetap fokus di kehidupan aku sebagai desainer juga gitu. Tapi iya kan di interior kan. Tapi aku akhirnya sadar pas aku udah lulus, kita nggak bisa fokus sama banyak hal gitu. Kita kalau mau sukses harus pilih satu dulu, kita tekunin bener-bener, baru kita jalanin sampai sejauh mana sih kita bisa melangkah gitu kan. Sampai akhirnya aku milih, oke deh sekarang aku mau fokus satu dulu, yaitu ke ranah suara gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya nanti aku bisa kembali lagi atau sambil nyambi-nyambi desain, gambar-gambar gitu. Jadi kayak makanya aku punya 2 hal yang aku sukain gitu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman takut nih salah jurusan, agak menyesal gimana, nggak ada penyesalan dalam hidup ya. Yang penting jalanin aja sih gitu sih aku. Jadi kita juga harus mengenal diri lebih lanjut lagi ya, apa sih sebenarnya yang kita suka, yang menjadi hobi kita gitu ya. Nah, ada nggak sih keseruan-keseruan yang Lele jalani nih selama berada di dunia skena voice ini? Atau mungkin ada pengalaman yang nggak terlupakan gitu selama proses dari mempelajari VO dan dubber ini? Keseruannya sih pas aku baru mulai awal tuh bener-bener pas lulus kan aku udah mau nentuin kan, pokoknya pas mau lulus mau fokus ke VO. Akhirnya aku bener-bener belajar semua dari nol gitu kan. Walaupun aku udah basicnya siaran radio di kampus, tapi aku nggak boleh sombong kayak gue mah VO mah udah gampang lah gitu. Enggak, jadi aku tetap ikutin kelas-kelas. Nah itu yang bikin perubahannya dari sekarang sih. Maksudnya jadi kangen lagi lah masa-masa aku nyari-nyari kelas, terus aku naik MRT, ini kita di MRT betul ya. Naik MRT aku keliling-keliling ke Jakarta mana, kan dari Bekasi kan jauh buat ikut kelas gitu loh. Jadi kayak beberapa aku ikut kelas di mana-mana, nyari ilmu tuh di mana-mana gitu. Jadi kayak ibaratnya perjuangannya kayak terbayarkan gitu aja sih. Jadi seneng banget kalau ngeliat zaman sekarang sama zaman dulu gitu loh. Pas awal-awal ya perbedaannya adalah pas awal-awal aku ikut kelas, tapi sekarang aku yang malah yang ngisi kelasnya gitu loh. Itu loh luar biasa banget, masya Allah, alhamdulillah banget. Jadi yang tadinya ikut kelas sekarang ngisi kelas. Iya, makanya kayak malah gue mikir kayak pantes gak sih sebenarnya gitu kan. Cuman ya udah memantaskan aja karena pada dasarnya ya ini kan mau sharing-sharing aja kan. Bukan berarti mana yang lebih pintar, mana yang lebih nggak pintar, tapi ya udah kita ini semua setara gitu, menyebarkan ilmu yang kita milikin aja gitu. Dan sih bisa memotivasi ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang merasa aduh ini kayaknya nggak cocok nih sama kesukaan gue atau hobi misalnya, jadi sahabat nggak usah sedih karena kita bisa lebih mendalami apa yang kita suka dengan eksplorasi diri. Betul sekali. Aduh keren banget ya. Seru banget loh ngobrolnya karena kita juga paham ya, karena kita kan, aku juga sama jurusannya apa tapi sekarang jadi apa gitu. Apa tuh, Kak? Dulu aku komputer. Jurusannya sekarang ke entertain nge-host. Gak apa kan semua rezeki itu datang dari mana aja kan. Betul. Dan itu ya kita benar-benar harus menggali apa yang kita suka lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya sahabat syariah merasa suka ini, silakan jangan takut untuk mencoba juga. Karena kan kalau kita belum mencoba kita nggak tahu ya hasilnya. Jadi jangan kayaknya nggak bisa deh ini. Jangan gitu. takut sebelum mencoba ya. Betul. Nah sekarang kan Lela udah banyak dikenal nih ya oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan nah Lela ngerasa ada yang berubah nggak sih dari hidup Lela gitu, entah secara kehidupan atau apa gitu, ada nggak yang berubah? Kalau misalnya pribadi aku sendiri ya, maksudnya sifat dan lain-lain sih, aku merasa aku sama aja sama aku yang dulu. Dan
malah aku berusaha bagaimana caranya biar aku yang dulu dan sekarang tuh sama aja gitu. Tetap Makanya walaupun ada culture shock ya iya istilahnya ya. betul. Nah walaupun makanya pas kalau ada teman-teman yang nanya kayak, iya lu sekarang kenapa sih sombong atau lu berubah gitu, itu justru jadi pertanyaan kan, kenapa nih gue berarti ada perubahan kan. Nah itu yang aku hindari. Jadi kalau gimana pun caranya aku suka nanya ke teman-teman kayak gue berubah gak? Gue sama aja kan gitu loh, kayak takut ada perubahan apa ya, ibaratnya sifat gitu. Kalau misalnya perubahan sifat kalau boleh tetap sama, cuman kalau misalnya perubahan lain pasti udah ada. Nah, ngobrolin tentang perubahan pasti ada juga ya perubahan secara finansial atau keuangan Laila. Betul. Nah, curhat dong gimana tuh untuk perubahan finansialnya. Udah pasti alhamdulillah kalau misalnya rezekinya mungkin di tahun ini paling ya sama aku ya, sama pas yang viral itu. Itu 2020 berarti ya. Baru Awal-awal pandemi ya. Iya awal pandemi. Karena kan gitu. orang banyak ya yang susah maksudnya terdampak oleh Betul. pandemi. Nah, kalau Laila sendiri gimana? Kalau aku ya seperti ini kan gak ada yang tahu nih siklus kehidupan kan. Nah dengan viralnya aku ini ya ternyata membuka lapangan pekerjaan baru buat aku. Yaitu content creator. Itu adalah kayak jiwa aku yang tertutup selama ini gitu lah. Terpendam ya. Terpendam. Karena aku tuh malu sebenarnya awalnya buat bikin konten. Karena aku orangnya paling insecure, paling nggak bisa tuh. Apa yang membuat kamu berani untuk memulai membuat itu dia. konten dengan kamu kan tadi insecure pemalu. banget. Nah, akhirnya apa nih yang membuat kamu berani memulai bikin konten? Betul, sama kayak Kak tahu sih tadi, kita nggak akan tahu kalau kita nggak mencoba kan. Dan itu selalu jadi kayak apa ya, quotes dalam hidup aku gitu loh. Ya udahlah, mau lo jatuh, mau lo banyak yang caci maki, yang penting lo udah nyoba gitu loh. Lihat hasilnya nanti belakangan aja, yang penting lo percaya bahwa lo udah ngelakuin dengan benar gitu aja sih, dan yang lo suka aja gitu. Dan yang penting yang pasti nggak merugikan orang aja sih gitu, nggak ngomongin orang, nggak menjelekkan orang, tapi hanya pure berkarya sendiri gitu. Jadi kayak udah yakin aja, mau orang gak suka ya kita nggak akan bisa mengatur apa ya pikiran orang lain terhadap kita gitu, tapi kita bisa mengatur apa ya pikiran kita terhadap diri kita sendiri. Betul gitu sekali. Jadi kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri dengan positif vibes gitu. dengan lingkungan yang baik juga ya. Yes. Nah, kalau misalnya sekarang financial Laila kebanyakan mungkin dari konten ya. Betul. Nah, kalau dulu pendapatan Laila biasanya dari mana nih? Dari freelance, karena dari dulu memang pekerja kreatif. Emang sudah menunjukkan kreativitas yang tiada batas ya. Jadi dari kuliah aku udah kerja gitu. Jadi aku Jadi kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja part time gitu sih. Jadi kayak misalnya kan aku desain interior nih. Jadi kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan tentang desain grafis aku ambil, atau kayak nge-host kadang juga. Aku harus hati-hati nih. Enggak. Jadi nge-host juga, dubber juga, isi penyiar juga. Penyiar juga. Nah, uangnya dari situ awalnya. Jadi memang dari dulu sudah kerja keras ya untuk mengisi finansial. Dan sekarang jualan-jualan sama paling. Oh gitu. Oh ada jualan juga. Iya, jadi jualan emang bener makanan. nggak boleh ini ya, nggak boleh stop di satu. Oh gak bisa, ini ya. jangan. Jadi Kita gak akan tahu harus, filmnya gitu. Nah, aku mau nanya tuh, gimana sih cara kamu untuk mengelola keuangan? Apalagi kan sekarang udah mungkin ada pemasukan lain nih tambahan dari konten yang mungkin lebih besar dari tahun sebelumnya. Nah, gimana cara Laila untuk mengelola keuangan itu sih? Oke, kalau menurut aku sih ketika aku ada uang masuk misalnya alhamdulillah banyak gitu, bukan berarti aku harus mengeluarkan banyak juga gitu loh. Jadi tetap aku gedein tabungannya, karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi pasti ada banyak penyisihan tuh. Misalnya dari 100% ada dana darurat, ada buat investasi ke depannya ya, dan lain-lain sih. Jadi keuangan yang aku dapatkan ini kalau bisa aku manfaatkan lagi, bisa aku puter lagi untuk kedepannya, karena nggak ada yang tahu kedepannya aku bakal jadi apa gitu kan. Jadi mungkin aku bisa jadi jual makanan kedepannya, tapi aku nggak ada duit, tapi ternyata masih ada tabungan nih yang pas zaman dulu pas jadi content creator, itu juga nggak menutup kemungkinan gitu sih. Jadi aku pengen muter-puter terus. Diputer terus. Kalau misalnya dari pendapatan 100% kamu sisihin tabungan, dan untuk kebutuhan kamu berapa persen? Persennya berapa ya? Pastinya buat tabungan sendiri dulu, terus buat spend misalnya peralatan buat konten. Itu juga dipikirin juga ya. Dipikirin juga. Terus juga maintenance kontennya juga, terus modal buat bikin konten. Karena aku suka bikin konten YouTube sekarang gitu. Terus juga pasti sedekah juga, itu juga harus dipikirin juga. Karena semakin besar pendapatan, ya sedekah juga semakin besar juga gitu loh. Itu kan ada minimumnya juga kan. Terus juga investasi, sama paling itu dana darurat yang nggak boleh diganggu gugat gitu. Nah,
kan sebagai pekerja kreatif ya. Kita tahu kalau pekerja kreatif tuh memang pendapatannya juga tidak tetap. Betul. Jadi sebulan bisa segini, sebulan bisa segitu ya. Nah, jadi gimana sih cara Leila untuk tetap survive nih di tengah kondisi pandemi dengan pendapatan yang seperti pekerja kreatif ya, yang nggak tentu. Nah, gimana tuh? Ya kalau misalnya aku sih yang tadi aku bilang, maksudnya tetap save beberapa persen, karena itu dia, kita nggak akan tahu nih sebagai pekerja kreatif. Sebenarnya nggak harus pekerja kreatif juga sih, semua pekerjaan ya kita tetap harus punya tabungan gitu loh, nggak bisa spend begitu banyak juga, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi yang aku selalu utamakan sih, kalau bisa uang yang kita punya ini bisa kita putar terus gitu loh. Misalnya uang ini tetap bisa kita buat jualan lagi, atau buat kita investasi ke depan lagi, atau buat modal apa nih gitu sih. Jadi kalau bisa jangan langsung dibrek abis ini gitu aja, karena kita nggak tahu terus bakal jadi apa gitu. Nah, sahabat syariah, pas banget nih kalau di BSI itu juga sudah ada yang namanya memanage keuangan. Jadi kita bisa transaksi antar bank, bisa bayar-bayar juga, dan top up e-commerce, investasi syariah, sampai sedekah atau wakaf. Tadi kamu udah sounding nih sedekah atau wakaf. Mungkin dari sahabat suka bingung kalau mau sedekah atau mau wakaf kemana ya, atau lewat mana ya, karena kan kita juga suka bingung ya, ini bisa dipercaya atau enggak, ini benar apa enggak gitu. Nah, di BSI sudah ada itu. Jadi Lele nih nanti kalau misalnya bingung mau wakaf atau mau sedekah, bisa langsung di BSI. Nah, itu bisa kita lakuin melewati BSI Mobile. Jadi praktis ya, sekarang papa udah mobile, nggak perlu keluar rumah, apalagi kondisi pandemi juga kita harus mengurangi keluar rumah ya. Nah, cashless juga betul biasanya. Jadi BSI sudah menyediakan BSI Mobile untuk melakukan transaksi dengan memanage keuangan itu sendiri, Jadi pokoknya jangan khawatir lagi kalau udah bingung mau manage keuangan kamu, bisa langsung pakai BSI Mobile karena udah lengkap banget, lengkap ya. Iya. Nah, biasanya kamu kalau misalnya mau manage keuangan nih, ada nggak sih pos dana sosial, misalnya tadi kamu bilang yang sedekah itu. Nah, terus sebelum kamu tahu nih, mungkin nanti after ini pakai BSI Mobile ya berarti. Iya makanya abis ini langsung download. Nah, itu kamu bisa berbentuk barang atau apa biasanya untuk sedekahnya? Biasanya sih setiap minggu kan, tiap hari Jumat udah pastikan. Di Jumat biasanya macam-macam sih Kak, bisa misalnya buat ngasih makan gitu, atau buat barang juga. Jadi ya seada rezekinya keluarkan terus aja sih aku gitu. Jadi nggak ada tenggat waktu tertentu gitu sih. Jadi mantep banget ya Leila ini, selain full job ya, tetap rendah hati dan tidak lupa untuk sedekah. Betul, harus banget teman-teman, karena semua rezeki kita kan dari Allah, harus balikin lagi ke teman-teman. Itu dari rezeki dari orang sekitar juga. Nah, kalau sahabat syariah mau ikutan sedekah, sahabat juga bisa donasi melalui QRIS dengan scan kode QR-nya di layar. Nanti akan ditampilkan ya. Di mana nih? Pokoknya nanti akan ditampilkan, jangan lupa ya, langsung di scan code aja, karena itu memudahkan sekali. Apalagi kita kan tidak bisa terlalu keluar rumah karena ada pandemi ya. Jadi BSI Mobile sangat membantu untuk kita bisa bersedekah, tetap mengalirkan rezeki. Karena kan sebagian rezeki kita ada milik mereka yang membutuhkan ya. Nah, lanjut nih, sebentar lagi Ramadan. Mohon maaf lahir batin ya. Nah, pasti udah banyak persiapan ya, atau udah ada job-job yang udah masuk nih ya. Wah, insya Allah ya, amin. Ayo job ya, ngajak. Nah, ngomong-ngomong mau memasuki bulan Ramadan, pastinya Leila sebagai pekerja kreatif yang mungkin kontennya lagi viral, itu mungkin sudah banyak mungkin tawaran pekerjaan atau bikin konten Ramadan. Ada nggak persiapan khusus untuk Ramadan nanti? Persiapannya sih ya pasti, karena aku konten creator harus membuat konten dan aku menyesuaikan sesuai yang sekarang kan berarti mau Ramadan nih. Ya aku lagi pengen buat konten seputar Ramadan aja sih udah pasti gitu. Jadi buat menemani teman-teman sahabat syariah juga di rumah mungkin yang lagi nungguin beduk, atau lagi sahur atau lagi gabut scrolling sosial media buat cari hiburan. Aku sedang mempersiapkannya. Semoga bisa terhibur dan bermanfaat sih pastinya. Kepo dong kamu tuh kalau nyiapin konten itu kayak ditulis atau
misalnya sebulan sebelumnya udah dibikin konten untuk sebulan ini apa gitu nggak sih? Kalau Atau aku sih- spontanitas aja? Kalau aku untuk detik ini sih masih spontanitas ya, cuman kedepannya pengen lebih yang tadi sebulan tuh pengen bikin berapa konten, tapi udah pasti spontanitas ini juga isinya ya pasti nulis dulu, jadi apa cari tahu dulu ada apa nih, pas dapat ide tulis dulu, pas tulis aku biasa nanya dulu ke orang-orang gitu kayak ini kena gak sih gitu, Pendapat iya pendapat teman-teman ya. iya Oke, karena nggak bisa dari pendapat aku pribadi kan, ini suka nggak sih, bagus nggak, lucu nggak gitu, kalau udah oke udah aku produksi cari talent, kalau misalnya butuh talent tambahan, kalau sendiri ya sendiri gitu sih. Terus editing deh. Itu baik di platform mana aja seperti itu? Semuanya gitu. Terakhir ya udah edit gitu. Oh, tinggal edit sendiri? Edit sendiri. Ih, keren loh. Saat ini Nge-take masih konten edit sendiri, ngedit sendiri, Masya Allah. Karena bener-bener. kepuasannya beda ya. Ah, gitu. Tapi nggak tahu pengennya sih dieditin loh. tapi selama masih enjoy nggak apa-apa Iya ya. sih, cuman karena kadang-kadang feel-nya suka beda kalau dieditin sama ngedit sendiri ya. Kadang kita mau nge-cut ini sayang deh ntar kalau ini ya udah deh ini aja nih. Nah, buat sahabat syariah mungkin yang mau berlomba-lomba untuk beramal baik nih, jangan lupa dari BSI sudah menyediakan caranya, Le. Jadi kalau bingung, aduh gue mau ngapain nih? Nah, nggak usah khawatir karena BSI sudah menyediakan berbagai program di BSI Mobile. Tinggal klik-klik aja, pokoknya gampang banget, mudah banget, praktis banget. Insya Allah ada banyak pilihan untuk beramal. Praktis banget semuanya ada. Jadi sekarang beramal pun sudah dimudahkan, sudah dibikin praktis, jadi nggak ada alasan lagi untuk aku ribet deh kalau mau sedekah gitu, Aku nggak atau tahu mau kemana, wakaf kemana ya, nggak usah. Tidak ada alasan. Galak ya. Pokoknya Awas langsung ya. download BSI Mobile, di situ sudah banyak banget pilihannya. Gitu, Le. Las nih, Le. Belum bosan kan ya aku kulik-kulik terus. Pulang ya? aja. Nah, harapan Laila untuk Ramadan tahun ini apa? Harapannya Ramadannya semoga bisa full puasanya. Amin. Itu nggak mungkin Nggak kalau mungkin itu ya. kalau Tapi wanita ya ya. mudah-mudahan ya. Terus pastinya semoga sehat selalu sih, karena masa pandemi ini nggak tahu berakhirnya benar-benar kapan, jadi kita harus bisa menyesuaikan hidup bersama pandemi itu aja sih. Dan pastinya semoga keluarga sehat, kakak juga sehat, semoga Iya, teman-teman juga Lela sehat juga selalu. sehat, Yang pastinya kesehatan utama, terus semoga bisa selalu bersedekah juga. Terus juga Lewat BSI Mobile. betul Mobile. Dan yang pasti rezekinya semakin banyak karena biar bisa membagi rezekinya ke orang sekitar juga. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kalau harapan untuk Skena Voice Indonesia apa Skena tuh ke depannya? Harapannya sih semakin berkembang udah pasti, dan semakin banyak orang yang percaya diri untuk mengeluarkan suaranya gitu, berani bersuara, yuk buka suara campaign. Udah yang bersuara. Yang udah bersuara gitu, jadi jangan khawatir bakal jatuh di tengah jalan atau nggak percaya diri suaranya ini kurang bagus atau banyak saingannya. Yang penting kita coba dulu aja, karena nggak akan ada yang tahu kemana langkah kita bakal sampai pada titik akhirnya gitu sih. Betul, karena memang memulai itu sulit ya. Betul, mulai Itu sulit, terus menjalani awalnya juga aduh deg-degan, grogi gitu. Dulu sama aku juga gitu. Gitu ya. Tapi kalau udah dijalanin, udah pelan-pelan kita mulai, pasti ada akan terbiasa jalannya, juga betul sih. ada jalannya. Yang penting berusaha aja gitu. Oke, terima kasih Lele atas hadirnya di sini bersama aku dan Yes. juga BSI. BSI. Aku Semoga download sekarang. Iya. Jangan lupa. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Amin, Semoga pekerjaannya semua lancar, Betul. puasanya lancar. Dan untuk sahabat syariah, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Bank Syariah Indonesia untuk menemani hari-hari Ramadan nanti ya, karena banyak banget konten bagus di sana. Dan juga jangan lupa download BSI Mobile untuk bisa beramal karena banyak banget pilihannya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast bersama BSI. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.